Shalom saudara-saudara sekalian, selamat malam. Saya percaya kita semua sepanjang minggu ini telah merasakan penyertaan pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Bahkan berkat-berkat Tuhan kita nikmati hingga saat ini. Dan kita patut bersyukur jika kita mempunyai kesempatan untuk kembali datang bersekutu dengan Dia, memuji, menyembahkan Dia, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Nya yang menjadi pegangan hidup kita setiap hari. Sebelum kita memuji dan menyembah Dia, kita akan masuk dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Engkau. Engkau yang telah memelihara hidup kami dengan tubuh yang sehat dan kuat, sehingga kami boleh datang pada malam ini Tuhan, sujud tertunduk di bawah kaki-Mu. Kami merindukan hadirat Allah, kami ingin menyembah akan Engkau, kami ingin memuliakan Engkau, bahkan mendengarkan firman-Mu yang menjadi penuntun bagi hidup kami di sepanjang hari-hari yang akan kami lalui. Terima kasih Tuhan. Kami sambut akan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan pujikan Ku Datang Lagi. Kita akan memuliakan nama Dia, karena hanya Dia yang patut kita sanjung. Hallelujah.
Bersamamu semakin nyata kemuliaan-Mu, penderitaan
damai penuh sukacita. Semakin lama bersamamu, semakin nyata kemuliaanmu. Saudara-saudara, saya mau bersaksi mengenai driver's license saya. Juni tanggal 5, 1 hari sebelum expiration date dari driver's license, saya ke DMV untuk mau memperbaharui, renew my driver's license, dan minta California ID. Saya ke sana, saya dites mata dan disuruh bayar $37 untuk license, lalu dikasih extension, temporary driver license extension, dan itu berlaku sampai Oktober tanggal 4, 2020. Saya jadi heran, jadi ya sudah, saya ikuti saja sampai tanggal Oktober. Saya pikir saya kembali lagi nanti Oktober, mungkin harus dites, karena untuk drivers yang di atas 70 tahun harus written test. Saya tahu itu ada di dalam bukunya. Dan saya sudah pikir, wah ini kok tidak dites hari ini. Tanggal 5 Juni itu saya tidak dites sama sekali. Dibilang, ya sudah, ini kamu saya kasih temporary driver license extension. Terus dikembalikan saya. Dan saya nunggu sampai, dikasih tempo sampai Oktober tanggal 4. Lalu September, saya sudah pikir, wah saya tak belajar dulu. Driving test segala macam, bukan driving test, teorinya. Lalu saya kembali lagi September tanggal 28, kembali ke DMV untuk minta extension lagi. Saya pikir saya mau minta extension lagi untuk, memang kalau dites untuk teori, saya mau minta extension lagi gitu. Tetapi ternyata habis saya masuk dan lapor segala macam, ternyata tidak perlu tes lagi. Saya langsung dimasukkan ke loket, suruh ke loket situ, langsung diulang lagi tes site-nya, mata yang dites lagi. Dulu sudah pernah dites waktu bulan Juni itu, sekarang dites lagi. Lalu saya ikuti aja, dan dites semua oke. Saya tidak pakai kacamata, memang tesnya untuk jarak jauh saya tidak perlu pakai kacamata. Lalu saya tanya, loh gimana, tes lain perlu? Enggak, you di waive, tes teorinya di waive. Jadi terus saya dapat interim driver's license. Terus dia bilang kira-kira 2 minggu sampai 10 hari, 10 hari sampai 2 minggu nanti license yang asli jadi datang.
Saya pikir, wah ini apa betul ya gitu. Karena saya belum tes teorinya. Saya ragu-ragu misalnya. Ternyata tanggal berapa itu saya dapat driver's license-nya. Ini contohnya kelihatan. Driver's license-nya. Congratulations, this is enclosed as your new design California driver's license. Jadi Tuhan itu baik. Tuhan telah membebaskan saya dari tes yang seharusnya saya jalani. Itu kesaksian saya. Untuk itu saya akan memainkan lagu bersama Sylvie yang nyanyi lagu di bawah ini. Saudaraku, kini saatnya kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kebenaran firman Tuhan ditaburkan. Karena hanya kebenaran firman-Nya lah yang menjadi pegangan hari-hari hidup kita. Kita sambut firman Tuhan dengan pujian, mataku tertuju padamu, arahkan mata hati kita kepada Tuhan.
kasih Bu Nina dan kawan-kawan untuk puji-pujiannya yang menyegarkan dan menguatkan iman kita. Juga kesaksian pujian dari Yanti dan Ruben. Kami bersyukur lagu yang menguatkan kita. Kita bersyukur juga Tante Lucy terus setia mengikuti acara persekutuan, juga ibadah-ibadah kita walaupun sudah senior. Tuhan terus berikan kesehatan dan sukacita dan kekuatan bagi Tante. Kita doakan ya. Dan kita sangat bersyukur juga untuk kesaksian Pak Amfri yang membuktikan bahwa Allah kita Allah yang hidup, Allah yang mendengar doa. Tuhan masih melakukan mujizat. Dia tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia pasti buka jalan bagi saudara-saudara yang sedang bergumul menghadapi persoalan. Ingat, setia di dalam doa, beriman dan berharap, menunggu waktu Tuhan. Pasti Tuhan buka jalan, seperti lagu yang dinyanyikan bersama oleh Ci Silvi dan Pak Humphrey. Puji Tuhan. Mari kita berdoa sebelum belajar firman Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami boleh memuji Tuhan bersama-sama. Puji-pujian yang menguatkan iman dan rohani kami. Kami bersyukur untuk kesaksian Pak Humphrey. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau setia, Engkau tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangan-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudara yang bergumul dalam berbagai persoalan, berbagai kesulitan. Ya Tuhan, bukakanlah jalan sesuai dengan kehendak-Mu, waktu-Mu yang terindah. Kami bersyukur Tuhan, kami bisa belajar firman-Mu. Tuhan siapkan hati dan pikiran kami. Juga Tuhan berkati hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini. Jadikan dia saluran berkat buat kami sekalian. Berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Nah saudara, Jumat yang lalu kita sudah belajar sebuah topik yaitu mengenal Yesus Kristus seri yang pertama. Nah hari ini kita akan lanjutkan mengenal Yesus Kristus seri yang kedua tentang kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Permisi tanya saudara, apakah saudara percaya bahwa Yesus Kristus itu lahir melalui perawan Maria? Kalau saudara mengatakan percaya, bagaimana saudara menjelaskan hal yang tidak masuk akal, melawan logika, dan melawan hukum alam ini? Kalau saudara mengatakan tidak percaya, saya bertanya kenapa tidak percaya? Bila kita percaya Allah itu maha kuasa dan maha daulat, berotoritas penuh, maka kita harus yakin pula dia sanggup dan berdaulat, berotoritas untuk lahir ke dalam dunia ini dari roh menjadi manusia yang berdarah daging dengan meminjam rahim seorang perawan. Allah sanggup melakukan segala sesuatu dan berhak melakukan segala sesuatu yang melampaui pikiran, melampaui logika, melampaui hukum alam semesta, melampaui seluruh hikmat manusia, perasaan manusia, dan pengalaman manusia, bukan? Nah, sekarang kita akan melihat beberapa bukti bahwa kelahiran Yesus Kristus ke dunia ini sebagai manusia sempurna adalah sebuah peristiwa yang ajaib, peristiwa mujizat yang melampaui seluruh hukum alam dan hukum logika manusia. Yang pertama, kelahiran Yesus Kristus sudah dinubuatkan para nabi. Seluruh perjanjian lama, Taurat dan kitab para nabi, menubuatkan bahwa nanti akan datang juru selamat yang dijanjikan oleh Allah kepada manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Nah, salah satu nubuat itu ditulis oleh Nabi Yesaya. Mari kita baca Yesaya pasal 7 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda, terjemahan yang lebih tepat, seorang perempuan yang masih perawan, mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah saudara, ini nubuat berita Nabi Yesaya ratusan tahun sebelum Yesus Kristus lahir ke dunia ini. Seluruh catatan perjanjian lama dalam Alkitab menceritakan nubuat kelahiran seorang juru selamat.
yaitu Yesus Kristus. Dan di sini disebutkan secara detail akan lahir dari seorang perempuan muda. Dan namanya adalah Immanuel. Puji Tuhan, janji Allah kepada manusia yang berdosa sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa diberikan kepada kita melalui Juru Selamat Yesus Kristus yang akan lahir ke dunia ini. Kita baca satu lagi, Mika pasal 5 ayat 2-3a. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ayat 3a, sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Nah, ini adalah nubuat Nabi Mika tentang janji Allah yang akan membangkitkan seorang juru selamat yang lahir dari seorang wanita, bukan keturunan laki-laki, keturunan wanita yang tidak membawa dosa representatif dari Adam. Dia akan memerintah Israel. Israel di sini bukan menunjuk kepada bangsa Israel secara jasmani, tetapi Israel secara rohani, yaitu umat Allah yang diselamatkannya. Istilah permulaannya sudah sejak purbakala atau sejak dahulu kala berarti sudah sejak kekekalan. Ini menunjuk kepada Yesus Kristus yang sudah ada prainkarnasi, praeksistensi. Dia akan datang melalui seorang perempuan muda, perempuan perawan. Dan di sini disebutkan tempatnya dia akan lahir, yaitu di Bethlehem Efrata. Bukti yang kedua, Yesus Kristus lahir oleh kuasa Roh Kudus melalui perawan yang dipilih Allah, yaitu Maria. Mari kita baca Lukas pasal 1 ayat 34 dan 35. Demikian firman Tuhan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Nah, ini adalah berita dari malaikat Gabriel kepada perawan Maria yang dipilih untuk melahirkan Yesus. Ratusan tahun sesudah Nabi Yesaya mengucapkan berita tentang lahirnya Juru Selamat melalui seorang perawan. Awalnya Maria ragu. Dia berkata, mana mungkin Tuhan, nggak masuk akal. Dan saya ini belum bersuami, belum pernah bersetubuh. Nggak mungkin bisa melahirkan seorang bayi. Secara logika, Maria meragukan. Tapi akhirnya, malaikat itu meyakinkan dia bahwa Roh Kudus yang akan bekerja dengan kuasanya menaungi Maria. Allah yang Maha Tinggi akan menaungi proses itu. Sehingga Yesus Kristus yang roh boleh masuk ke dalam rahim Maria. Menjadi seorang bayi, janin di dalam kandungan Maria. Dan Maria percaya bahwa Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Tinggi, sanggup melakukan apapun dengan kuasanya, dengan otoritasnya. Inilah iman dari Maria, dan dia bersuka cita menyanyikan pujian bahwa Juru Selamatnya telah datang. Dia tahu bahwa janji Allah sejak perjanjian lama kini digenapkan lewat dirinya. Puji Tuhan, inilah perjanjian baru. Dimulainya perjanjian baru di dalam Yesus Kristus yang lahir ke dunia ini menggenapkan janji keselamatan dari Allah Bapa. Kita baca satu ayat lagi dari Matius pasal 1, 23-25, demikian firman Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. 24, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya
25, tetapi tidak bersetubuh dengan dia, sampai dia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, saudara, ini adalah berita malaikat Gabriel kepada Yusuf, tunangan Maria, untuk mengkonfirmasi Yusuf yang ragu-ragu. Yusuf yang secara logika juga bertanya-tanya dan curiga, kenapa Maria hamil? Muncul malaikat dan menegaskan, meneguhkan bahwa kandungan dari Maria datang dari Roh Kudus. Datang dari Allah yang Maha Tinggi yang menaungi dia. Itulah Yesus Kristus yang dijanjikan, Juru Selamat, Mesias yang dijanjikan Allah. Indah sekali, saudara. Maria mendapatkan berita yang ajaib dan mujizat dari malaikat. Kemudian malaikat Gabriel meneguhkan Yusuf. Jadi, saudara, tidak boleh sembarangan mengklaim, saya dapat firman dari Tuhan. Saya dapat nubuat dari Tuhan. Tuhan bilang sama saya A. Harus ada peneguhannya. 2 saksi menjadi benar. Dan akhirnya Yusuf mengambil Maria menjadi istrinya, tapi tidak bersetubuh sampai Yesus Kristus lahir. Permisi tanya, bagaimana iman saudara selama ini kepada Tuhan Yesus? Apakah ada hal-hal tertentu, persoalan, pergumulan yang membuat saudara ragu terhadap kuasanya, ragu terhadap otoritasnya, kemahadaulatannya? Apakah saudara mengatakan, ini sulit, ini nampaknya mustahil, ini kayaknya tidak masuk akal, ini melawan logika, melawan hukum alam. Taklukkan semua itu dengan iman yang sejati. Sebab Tuhan kita, Tuhan Yesus, melampaui semua hukum alam dan hukum manusia dan hukum logika. Jangan katakan mustahil, sebab tidak ada satu hal pun yang mustahil bagi Allah. Saya pernah baca kesaksian beberapa tahun lalu tentang seorang anak yang bernama Axel. Dia masih 4 tahun atau 5 tahun. Waktu itu ibunya sedang mengandung adiknya. Dan suatu hari ibunya mengalami pendarahan ketika kandungannya 5 bulan. Segera dilarikan ke rumah sakit dan Axel berdoa, ya Tuhan, sembuhkan mama saya. Tuhan Yesus, Engkau mampu membuat mama saya sehat dan besok bisa pulang kembali. Dan benar, besok mamanya disembuhkan dan pulang ke rumah. Tapi beberapa hari kemudian, mamanya sakit perut lagi. Dan pendarahan lagi dan segera dilarikan ke rumah sakit. Dan ternyata hari itu, adiknya yang masih 5 bulan harus dikeluarkan dari kandungan si mama. Mama lemes, sakit, bayinya kecil. Hanya sebesar botol aqua ukuran sedang, umur 5 bulan. Seorang suster berkata kepada sang ayah, Pak, bagaimana ini? Menurut kedokteran, menurut kami ini 99,9 tidak akan tertolong. Dan bayi ini akan mati. Apakah mau diteruskan? Lalu sang ayah berkata, walaupun hanya tinggal 0,1%, saya mau anak saya hidup. Dia harus bertahan hidup. Lalu anak itu, bayi yang masih 5 bulan sekecil botol aqua sedang itu, dimasukkan ke dalam inkubator. Esoknya Axel minta diantar ke rumah sakit. Dia pergi ke depan inkubator itu. Axel berdoa, katanya, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau berikan saya seorang adik. Tapi lihatlah Tuhan, tangannya kecil tidak seperti tangan Axel yang besar. Kepalanya kecil tidak seperti yang punya Axel. Tuhan, aku percaya Engkau sanggup. Engkau bisa dengan kekuatan-Mu menolong Dedek supaya suatu hari dia bisa besar sehat seperti Axel dan bisa bermain bersama Axel di rumah. Setelah berdoa, Axel bernyanyi untuk adiknya sebuah lagu yang berjudul Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Berulang-ulang, walaupun ada banyak persoalan, Axel bilang, aku mau cinta Yesus selamanya. Setelah itu dia bilang sama adiknya, Dedek, besok Koko Axel datang lagi ya, berdoa dan bernyanyi untuk kamu. Dan singkat cerita akhirnya adiknya
sehat, baik, kuat, dan kembali ke rumah. Itulah iman yang polos, iman seorang anak kecil. Iman yang rendah hati, iman yang tanpa curiga, iman yang tanpa ragu, iman yang percaya penuh, berserah penuh, 100% kepada Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Saudaraku, apakah engkau juga mengalami persoalan berat yang menurut manusia mustahil? Atau menurut logika tidak mungkin? Prosentasenya terlalu kecil. Belajar seperti Axel. Tanpa ragu, tanpa curiga, percaya penuh, dengan rendah hati, bersandar 100% kepada kuasa dari Tuhan. Jangan saudara setelah berdoa amin, lalu berpikir, kayaknya sulit ya. Kayaknya mustahil ya. Menurut logika 99% bakal gagal, bakal tidak mungkin terjadi. Buang semua itu. Buang rasionalisasi saudara. Buang dan campakkan bisikan si jahat yang membuat kamu ragu, yang membuat kamu takut, membuat kamu khawatir, gelisah, dan curiga terhadap kuasa Tuhan yang maha ajaib itu. Percaya penuh, yakin bahwa bagi Tuhan tiada yang mustahil. Bukti yang ketiga, kelahiran Yesus Kristus diumumkan oleh malaikat sorga. Lukas pasal 2 ayat 10 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. 12. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. 13. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, kelahiran Yesus Kristus diumumkan oleh malaikat Gabriel kepada para gembala di padang. Mereka sedang menjaga domba. Walaupun kelahiran Yesus itu sederhana, dia dibungkus lampin, dia ditaruh di dalam palungan di kandang hewan, sebab tidak ada sebuah penginapan pun di Bethlehem waktu itu, karena sensus penduduk yang padat sekali manusia. Tapi ada ribuan pasukan malaikat yang menyanyikan paduan suara lagu Natal pertama. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi dan damai sejahtera di bumi bagi manusia yang berkenan, yang percaya kepadanya, bahwa Yesus Kristus sudah lahir ke dunia ini, Sang Juru Selamat. Semua ini membuat para gembala kaget dan ketakutan, sebab cahayanya terang sekali dari sorga, langit terbuka. Sebuah sukacita besar, sorga bersorak-sorai, dan bumi akan mendapat damai sejahtera. Malaikat menghibur dan menguatkan para gembala itu, meyakinkan mereka bahwa janji Allah terhadap keselamatan bagi umat manusia, seluruh bangsa tanpa kecuali, sukacita yang besar itu telah datang. Akhirnya gembala itu percaya. Mereka pergi mencari bayi yang disebutkan itu, yang ada di dalam palungan bersama Maria dan Yusuf, dan mereka menyembahnya. Dan sukacita besar itu membuat para gembala kemudian menceritakan berita kelahiran Juru Selamat, Mesias ini, kepada orang-orang yang mereka jumpai. Luar biasa. Apakah berita Natal, berita kelahiran Yesus Kristus pun membuat saudara sukacita dan menggerakkan hati saudara untuk bercerita tentang kabar baik ini? Kabar apa yang saudara bawa setiap hari ketika bertemu dengan orang-orang di sekitarmu? Kabar duniawi, kabar harta benda, kabar kesenangan dunia, atau kabar keselamatan? Mari belajar seperti para gembala. Yang keempat, kelahiran Yesus Kristus
disembah oleh orang Majus dari timur. Matius pasal 2 ayat 1, kemudian 9b dan 11. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. 9b, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saudara, luar biasa ajaibnya bukan? Kelahiran Yesus Kristus ditandai dengan munculnya bintang timur yang besar. Belum pernah ada tokoh yang lahir di dunia, siapapun dia, yang ditandai dengan sebuah bintang besar. Bintang itu menarik perhatian para ahli perbintangan, astronom dari timur yang disebut orang Majus. Istilah timur di sini kemungkinan sekali adalah daerah Iran atau Irak zaman sekarang. Ya. Lalu para Majus itu, mereka dapatkan bahwa bintang itu adalah tanda kelahiran seorang raja yang maha besar. Menurut ilmu yang mereka pelajari. Lalu mereka datang ke Yerusalem, mencari tahu, dan melalui firman Tuhan mereka tahu bahwa itu ada di Bethlehem. Dan setelah mengikuti bintang itu, bintang timur yang ajaib itu, memimpin mereka tiba di Bethlehem, tempat Yesus lahir. Dan mereka bertemu dengan Yesus dan Maria dan mempersembahkan persembahan emas, mur, dan kemenyan. Mereka menyembah Tuhan Yesus. Luar biasa. Orang bijaksana, saintis pada zaman itu pun rendah hati, datang mencari kebenaran yang sejati, yaitu Yesus Kristus, dan menyembah Raja segala raja yang lahir ke dalam dunia ini. Ini adalah sebuah keajaiban yang luar biasa, yang melampaui pikiran, pengetahuan, pengalaman, perasaan, dan ilmu alam. Saudaraku yang kekasih, sejak dari awal dunia ini sampai hari ini, ribuan tahun sudah, tidak ada satu manusia, tidak ada satu tokoh yang besar, entahkah tokoh agama, tokoh filsafat, tokoh ilmuwan, raja dunia, atau presiden, atau bangsawan, atau siapapun yang kelahirannya sama dengan Yesus Kristus, yang penuh dengan keajaiban, penuh dengan mujizat. Hanya Yesus Kristus, Sang Firman, Sang Kebenaran, Anak Allah yang Maha Tinggi, ketika lahir ke dunia ini, inkarnasi melalui rahim perawan Maria. Mujizat demi mujizat yang kita lihat membuktikan dia sungguh-sungguh juru selamat yang sejati. Dia sungguh-sungguh Mesias yang dijanjikan oleh Allah Bapa kepada umat manusia yang berdosa, kepada saudara dan kepada saya. Kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini melampaui pikiran logika manusia, ilmu pengetahuan manusia, melampaui perasaan dan pengalaman manusia, melampaui hukum alam, dan ilmu dan hukum apapun di muka bumi ini. Sungguh-sungguh sebuah peristiwa yang ajaib. Permisi tanya, kepada apa atau kepada siapa saudara bersandar dan percaya selama ini? Kepada tokoh manusia, tokoh agama, tokoh filsafat, ilmuwan, atau saudara bersandar pada diri sendiri ketika menghadapi persoalan, ketika menghadapi kehidupan sehari-hari, ketika menghadapi apapun? Siapa atau apa yang saudara andalkan? Ingatlah, orang Majus yang
ahli ilmu pengetahuan, saintis yang terkenal di zaman itu pun rendah hati mengakui kehadiran Yesus Kristus di muka bumi ini. Mereka datang menyembahnya, menyembah Yesus Kristus, Sang Raja yang besar, yang maha kuasa lahir ke dunia ini. Sang kebenaran, sumber pengetahuan, sumber kekayaan, sumber kemuliaan, dan sumber keselamatan yang kekal. Nama Yesus berarti juru selamat yang akan menyelamatkan umatnya yang berdosa. Kristus berarti yang diurapi, Mesias, yang sah, yang berotoritas, yang dipilih oleh Bapa di sorga untuk lahir ke dunia ini, menggenapkan janji keselamatan bagi umat manusia. Maukah saudara mengandalkan Yesus Kristus satu-satunya dalam hidup saudara, dalam persoalan saudara, dalam semua aspek hidup saudara? Tiada yang lain? Tiada berhala-berhala yang lain? Singkirkan semua itu. Maka saudara akan mengalami kuasa mujizatnya juga. Saya pernah baca sebuah puisi yang ditulis oleh seorang yang tidak disebutkan namanya. Diberi judul Dalam Tangan Siapa? Demikian tulisannya. Bola basket dalam tangan orang biasa, harganya $19. Bola basket dalam tangan Michael Jordan menjadi 33 juta US dollar. Jadi harganya tergantung di dalam tangan siapa. Baseball dalam tangan orang biasa nilainya $6. Baseball dalam tangan Matt McGwire menjadi 19 juta US dollar. Jadi nilainya tergantung di dalam tangan siapa. Raket tenis tidak ada harganya dalam tangan sebagian manusia. Tapi raket tenis dalam tangan Venus Williams, dia jadi juara dunia. Jadi juara itu tergantung di dalam tangan siapa. Tongkat dalam tangan orang biasa untuk menghalau binatang. Tongkat dalam tangan Nabi Musa dapat membelah laut yang luas. Jadi karya yang ajaib itu tergantung di dalam tangan siapa. Ketapel dalam tangan orang biasa hanya untuk mainan anak-anak. Tapi ketapel dalam tangan Raja Daud jadi senjata penakluk si raksasa Goliat. Jadi kemenangan itu tergantung di dalam tangan siapa. Saudara, dari semua tokoh-tokoh yang disebutkan dalam puisi di atas, masih ada satu tokoh lain yang melebihi semua tokoh-tokoh tersebut. Melebihi semua tokoh-tokoh yang tidak disebutkan di dunia ini. Yaitu tangan Tuhan Yesus Kristus. Dia melampaui segala sesuatu. Melampaui semua manusia. Melampaui semua tokoh sehebat apapun, sekaya apapun, sepintar apapun di dalam dunia ini. Dalam tangan Yesus, hidupmu akan diberkati, diselamatkan, diberi sukacita, diberi kekuatan. Dalam tangan Yesus, 5 roti dan 2 ikan bisa diubah menjadi berlimpah-limpah untuk mengenyangkan 5.000 laki-laki plus ribuan wanita dan anak-anak. Di dalam tangan Yesus, orang yang buta bisa melihat, orang yang tuli bisa mendengar, orang yang bisu berbicara, orang yang lumpuh berjalan. Di dalam tangan Yesus, orang yang sakit pendarahan bisa disembuhkan. Orang yang kerasukan setan dipulihkan kembali. Bahkan orang yang sudah mati pun dibangkitkan. Maukah saudara menyerahkan seluruh hidupmu secara total di dalam tangan Yesus Kristus? Dia sumber kekuatan, dia sumber kebenaran, dia sumber keselamatan, sumber sukacita, sumber pengharapan, sumber hidup yang kekal, sumber segala-galanya. Sebab itu saudaraku, mulai malam hari ini, serahkan seluruh aspek hidupmu, seluruh persoalanmu, seluruh masalahmu, seluruh kekhawatiranmu, seluruh impian-impianmu, seluruh harapanmu, seluruh masa depanmu. Tanpa setitik pun yang saudara ambil sendiri. Serahkan seluruhnya kepada Yesus Kristus, tangannya yang ajaib itu. Maka saudara akan mengalami pasti keselamatan yang sejati, sukacita pengampunan,
jaminan hidup kekal, dan berkat-berkat baik di muka bumi ini maupun nanti sesudah saudara tinggalkan bumi ini. Jangan pernah izinkan tokoh lain, berhala lain, atau apapun yang lain untuk menguasai dan mengontrol hidup saudara. Serahkan seluruh hidupmu kepada Yesus Kristus yang sudah inkarnasi lahir ke dunia ini menjadi manusia sempurna. Dia mengerti pergumulanmu, dia mengerti persoalanmu, dia mengerti seluruh aspek hidup kita manusia. Hanya satu bedanya, dia tidak berdosa, dia kudus, dia maha kuasa, dia maha daulat, dan dia maha penolong, dia juru selamat yang sejati. Maukah saudara? Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, bukan hanya mendengarkan firman dan melupakannya, tapi ajar kami ya Tuhan, melakukan firman Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau berdoa bersama-sama untuk saudara-saudara kami yang lemah tubuhnya. Kami berdoa untuk Phoebe di Hawaii ya Tuhan. Tuhan tolong pemulihan kesehatannya. Tuhan tumpangkan tangan-Mu. Tuhan tahu di mana yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pulihkan. Kami juga doakan Brad yang menemani kedua orang tuanya yang juga sedang sakit di Ohio. Ya Tuhan, Kau sendiri yang menolong supaya kedua orang tua Brad bisa cepat pulih lagi. Ya Tuhan, kami berdoa bersama untuk saudari Yuni yang baru selesai operasi di kaki kanannya. Tuhan, Kau yang jamah dan Kau tumpangkan tangan, pulihkan secara sempurna. Ya Tuhan, kami doakan Pak Agung yang menunggu luka operasinya sembuh secara total. Tuhan, tolong dia secepatnya boleh pulih dan boleh bersama-sama kami lagi di dalam beribadah kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa terus untuk kesehatan Emi dan khususnya bayinya ya Tuhan. Engkau yang jamah, tumpangkan tangan-Mu, tolonglah supaya dia secepatnya ya Tuhan boleh lepas dari mesin nafas dan bayinya boleh sehat. Kami berdoa untuk Bu Nina yang walaupun kaki dan punggungnya belum sembuh, dia terus setia melayani. Tuhan, Kau terus kuatkan, pakai dia, dan kami terus doakan tidak bosan-bosan. Jamahlah Tuhan, pulihkan dengan kuasa darah-Mu agar dia sembuh dan lebih kuat, lebih siap, lebih sehat melayani pekerjaan Tuhan. Ya Tuhan, kami doakan Arthur. Tuhan, tolong dia di dalam masa dia depresi. Tuhan menjamah, Tuhan menumpangkan tangan-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan kesehatan pikirannya. Tuhan, kuatkan dia supaya dia siap nanti boleh belajar sekolah lagi. Ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk para senior kami. Tuhan memberkati satu persatu, khususnya Om Paul dalam mengkoordinasi Evergreen. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami doakan Tante Lena, kakinya lemah, dia sulit menelan makanan. Tuhan kasihani, Tuhan jamah dia. Tambah juga daya ingatnya. Kami doakan Tante Lucy, berikan dia kesehatan dan sukacita senantiasa. Berkati Tante Oni, agar dia tetap semangat, tidak banyak stres. Tangannya yang bergetar, Tuhan jamah dan pulihkan. Kami doakan Om Tan yang paling senior, Tuhan sertai dia dalam kesepiannya. Kuatkan dia. Kami doakan Tante Isha, Tante Ita, Tante Merin, Tante Aiwati, Tante Sumi, Tante Nelly, Tante Janet, Om Andi. Tuhan berikan mereka kesehatan. Tuhan berikan mereka sukacita. Tuhan berkati keluarga mereka boleh menopang, menghibur. Anak, mantu, cucu tahu hormat orang tua. Kami doakan Tante Evita Marindang yang rencana akan operasi katarak. Tuhan siapkan dia secara fisik, mental, dan rohani. Berkati Om Budi Pualamsa, Om Chaihi, Ci Suat, Ko Chun Hong, Ci Eti, Ci Huain, dan semua senior-senior lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tuhan sertai mereka, lindungi mereka, jauhkan dari semua mara bahaya, jauhkan dari virus sakit penyakit ya Tuhan. Kami doakan majelis kami, aktivis kami, dan seluruh jemaat ya Tuhan. Berkati yang melayani tetap setia, tetap kompak, dengan motivasi yang murni dan mengasihi Tuhan. Dan berkati seluruh jemaat bisa tetap sukacita, sehat, dijauhkan dari semua virus sakit penyakit. Berikan kekuatan dan iman di dalam beribadah dan melayani Tuhan.
Tuhan memberkati Amerika untuk pemulihan dari pandemi COVID-19. Tuhan berikanlah kestabilan politik, ekonomi, keamanan, khususnya menjelang pemilu nanti Tuhan. Tidak terjadi kerusuhan atau hal-hal yang tidak diinginkan. Kami doakan Indonesia ya Tuhan. Kami dengar ada demonstrasi di beberapa tempat dan kerusuhan. Tuhan kasihani. Tuhan tolong supaya para aparat bisa secepatnya mengontrol situasi. Tuhan memberkati pemerintah bisa handle semua masalah dengan baik. Dan pemulihan COVID pun bisa lebih cepat ya Tuhan. Dan kesejahteraan rakyat bisa terpenuhi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami doakan keluarga kami, handai tolan kami di Indonesia. Tuhan sertai dan lindungi mereka. Jauhkan dari mara bahaya. Berkati kesehatan jasmani rohani mereka. Yang sudah percaya kepada Tuhan, mereka setia mengikut Tuhan. Yang belum percaya, dengan waktu dan cara Tuhan, mereka mendengarkan Injil dan diselamatkan oleh Tuhan. Sekarang kami masuk ke dalam pergumulan doa kami masing-masing ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk setiap pribadi yang ikut berdoa online ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tumpangkan tangan dan jamah mereka yang lemah tubuh dan sakit. Tuhan buka jalan bagi mereka yang bergumul soal berbagai macam masalah. Keluarga, sekolah, karir, bisnis, keuangan, teman hidup, status, dan berbagai pergumulan lain yang orang lain tidak tahu. Ya Tuhan Yesus, Engkau yang tahu. Curahkan mujizat-Mu dan kuasa-Mu. Bukalah jalan yang baru ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah mendengar doa kami. Sebab kami berdoa di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Satu-satunya juru selamat kami yang hidup. Satu-satunya penebus kami, penolong kami, sobat kami yang setia. Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah. Raja segala Raja yang hidup selama-lamanya. Amin. Saudara, izinkan saya berikan beberapa pengumuman. Yang pertama, PRT Jumat depan masih online. Kita akan teruskan dengan lanjutan mengenal Yesus Kristus seri yang ketiga. Yang kedua, ibadah hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 tetap di gereja jam 11 pagi. Bagi saudara yang tidak bisa hadir di ibadah pagi, boleh mengikuti ibadah online sore jam 6. Tiga adalah besok Sabtu jam 5 sore ada ibadah penghiburan untuk Ibu Roin dan keluarga atas berpulangnya adiknya yang dipanggil Tuhan ke sorga. Kalau saudara ada waktu dan kesempatan, silakan datang memberikan kekuatan dan penghiburan untuk keluarga. Yang terakhir, sesudah PRT ini tetap ada acara interaksi 8.30 sampai 9.20 dan informasinya saudara lihat di WhatsApp melalui apps Webex. Sampai bertemu, Tuhan memberkati saudara.